kurikulum pasti ada indikator yang ingin dicapai ya setiap jenjang umur ya, jenjang usia. Kelas PAUD itu apa sih yang mau pengetahuan apa, kemampuan seperti kan sebetulnya sekolah itu kan cuma ada 3 faktor sebetulnya. Aspek ada pengetahuan, apa yang pengetahuan seperti apa, yang kedua adalah kemampuan, yang ketiga kemampuan ini menyangkut keterampilan, yang ketiga adalah sikap atau prinsip-prinsip atau juga ada nilai-nilai di situ. Nah, saya lihat itu ada sekian indikator ya setiap usia itu. Nah, ternyata mata pelajaran itu, ternyata indikator itu diterjemahkan menjadi mata pelajaran. Maka tidak heran kalau di usia sekolah dasar saja dulu pernah mencapai sekitar 15 mata pelajaran atau bahkan lebih gitu ya. Karena apa? Indikatornya itu diterjemahkan menjadi mata pelajaran. Nah, ada 2 hal di sini ya, antara pusat pengetahuan siapa yang menjadi pusat pengetahuan, yang kedua indikatornya diterjemahkan menjadi mata pelajaran. Nah, 2 hal itu yang sesungguhnya tidak bisa membuat orang untuk mandiri belajar, mau jenjang bahkan tidak hanya pendidikan dasar ya, sampai tingkat perguruan tinggi pun tidak menjadikan orang itu mandiri belajar. Karena apa? Karena desain belajarnya sendiri membuat orang tidak mandiri, dia harus tergantung. Nah, maka Salam agak berani untuk melakukan itu. Jadi kita meniadakan mata pelajaran. Yang ada adalah berangkat dari apa kemauan anak, apa keinginan anak. Nah, dari situ kita terjemahkan melalui riset, melalui pengamatan, dan melalui investigasi. Nah, dari situ barulah ketemu, tolong ditampilkan itu, ditampilkan kepingan saya itu Mbak Retno. Oke. Yang 2 itu. Di atas. Ya, ini ya Pak. Nah, yang bawah dulu, yang bawah. Yang bawah dulu? Yang bawah dulu. Nah, kira-kira gini. Kira-kira keyakinan kita gini, dan ini juga sudah ada beberapa penelitian yang mengingatkan kita bahwa yang dilihat, yang didengar itu bisa lupa, bisa. Nah, tetapi beda kalau dia melakukan sendiri baru paham. Lalu apalagi kalau dia menemukan sendiri. Nah, pengetahuan itu juga seperti itu. Jadi sama seperti ketika anak saya waktu anak saya masih kecil, masih berangkang itu belum bisa jalan, saya sore-sore menyalakan obat nyamuk spiral itu. Saya tahu anak saya itu deket pasti akan pegang. Nah, akhirnya pegang, betul lah, dipegang nangis dia. Tapi setelah itu sore berikutnya saya membakar lagi, ya dia udah nggak pegang lagi gitu. Nah, tentu saja keuntungan saya adalah tidak perlu menjelaskan api adalah bla 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 bla, nggak perlu, dia udah punya pengalaman. Inti dari saya dengar, saya lupa, saya lihat, saya ingat, saya lakukan, saya paham, dan saya temukan, saya kuasai adalah bahwa kesadaran itu sendiri yang paling hakiki adalah kesadaran yang dari peristiwa dan dari pengalaman. Kira-kira itu anunya, prinsip. Lalu coba kita terjemahkan ke keping satunya yang di atas. Yang di atas. Retno. Ya, Pak. Pindah ke kepingan satunya. Nah, lalu kita terjemahkan di dalam metodenya. Nah, ini mulai dari lakukan ya, mulai dari lakukan ya, anak-anak ini melakukan apa? Mereka mengamati tanaman atau mengamati, intinya mereka mengamati atau meriset hal-hal yang tiap hari dia
bisa lihat, bisa sentuh, bisa rasakan. Lalu dari situ dari lakukan itu ungkapkan. Ungkapkan itu sebenarnya kayak apa itu kalau di polisi lagi meriksa pembunuhan atau apa itu apa namanya itu rekonstruksi ya. Dia anak-anak merekonstruksi apa yang sudah dia lakukan. Dia ceritakan ulang, dia tulis ulang. Lalu di situ, nah dianalisis itulah yang ini bedanya, yang dianalisis itulah yang kaitannya pada konteks yang kalau di sekolah umum itu mata pelajaran. Mata pelajaran itu kan ada matematika, ada IPA, ada ilmu sosial, mungkin juga berbagai macam hal. Nah, dari situ konteksnya ternyata dari tanaman itu juga bisa bisa sejak dari belajar baca tulis, sejak dari apa itu sudah dari situ. Jadi kalau belajar baca tulis ya mulai karena anak ini mengamati bayam ya berangkat dari ya tulisannya ya mulai dari bayam gitu loh. Jadi udah enggak Bapak Budi ini Budi lagi gitu. Nah, kira-kira seperti itu anunya. Sampai ke kesimpulan terus ini namanya ini daur. Nah, jadi itu akan terus ini menjadi cara belajarnya anak-anak dan daur belajar ini juga yang secara tidak langsung adalah melatih bagaimana terstruktur pikirannya, paham sebab akibat dari situ. Oh, kalau begini akan terjadi begini dan sebagainya. Kira-kira ini gambaran besarnya seperti itu dan intinya sebenarnya dalam konteks daur ini sebenarnya melatih anak untuk terus-menerus bertanya sebenarnya. Maka ada orang mengatakan bahwa model seperti ini juga apa yang disebut sekolah bertanya gitu. Nah, maka ketika apa ketika orang dirumahkan ini menjadi tidak ada masalah kalau untuk orang salam sebetulnya karena itu udah biasa, malah saya menganggap COVID-19 ini malah justru menguji betul cara belajar yang sudah selama ini kita apa namanya selama ini kita lakukan gitu. Nah, memang menjadi nggak umum ini. Maka pertama kali ketika kita disalam, awal-awal itu yang kita lakukan adalah bagaimana kira-kira kalau pakai bahasa agama mengajar itu haram hukumnya, kira-kira begitulah. Karena nggak boleh mengajar. Tiba-tiba guru mengajar termometer adalah, nah itu nggak boleh. Kenapa ada termometer itu harus ada peristiwanya. Peristiwanya umpamanya karena anak-anak ini sedang mengamati dengan melakukan riset menetaskan telur. Nah, di situ butuh menetaskan telur itu kan butuh apa namanya? Butuh suhu. Nah, maka di situ dikeluarkanlah, dikenalkan baru kontekstual itu ketika fasilitator atau guru ini mengenalkan termometer. Nah, kalau nggak ada asal usulnya, nah ini kan enggak. Kita ini kan sekolah ini mempelajari antah berantah yang seringkali nggak ada di sehari-hari, tidak kontekstual sehari-hari ya. Semuanya dihafalin. Nah, ini enggak ini. Jadi, nah nanti dalam hal tertentu ketika anak-anak ini sudah selesai melakukan riset, nah barulah bikin di salam itu nggak ada ulangan ya, yang ada adalah anak-anak mempresentasikan apa namanya, mempresentasikan apa yang telah mereka riset gitu. Jadi kira-kira guru atau fasilitator di salam ya dia benar-benar hanya menemani anak-anak ini mengembangkan pertanyaannya. Oke, mamanya saya lihat ini anak begini. Oh, ini kamu udah lihat ini apa belum? Udah kamu uji coba belum ini dan sebagainya. Itu guru posisinya di situ. Tapi anak-anak sendiri yang melakukan itu. Jadi memang sehari-hari rata-rata mereka di rumah sebetulnya banyak melakukan di rumah. Di sekolah itu hanya konfirmasi lebih juga berkaitan dengan ya ini soal kerjasama, soal bagaimana mereka bekerja sama, bagaimana mereka bermasyarakat dan sebagainya. Kira-kira seperti itu apa namanya kalau ini coba kita kaitkan pengalaman salam ya. Maka pertanyaan saya ini kan atau kenapa sekarang terjadi kebingungan bahkan mungkin
terjadi anak boring atau bosen dan sebagainya karena bukan berangkat dari apa yang mereka tentukan gitu kan. Nah, akhirnya gurunya sibuk kasih tugas, kasih PR dan sebagainya. Sebenarnya hanya memindahkan saja dari, kalau saya amati hanya memindahkan saja dari sekolah ke rumah. Nah, sehingga memang 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 apa namanya, memang menjadi setengah mati karena tidak, apalagi tidak ketemu secara fisik. Nah, kalau di Salam tidak ketemu secara fisik itu problemnya ya karena kangen apa dan itu dan sebagainya lah. Tetapi kalau untuk prosesnya sendiri ya fasilitatornya cuma ngecek aja udah sampai mana, dia melakukan apa dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada, jadi lebih konsultatif sebetulnya, lebih kemarin dia melakukan apa dan menemukan apa dan sebagainya. Kira-kira gambarannya itu, dan kira-kira yang kalau saya lihat ini problem utamanya adalah bagaimana kalau kita bicara metodologi belajar mandiri ya harus berangkat dari bahwa semua orang termasuk siswa adalah subjek dari proses belajar ini. Semua orang adalah menjadi pusat pengetahuan. Ini premisnya di situ yang tentu saja ini akan agak berbeda nih dengan yang mainstream terjadi. Nah kan coba ketika sekarang ini menteri melansing tentang merdeka belajar, yang merdeka apanya? Wong metodenya atau metodologinya membuat orang nggak merdeka kok umpamanya kayak gitu. Nah, ini menurut saya justru peristiwa COVID-19 ini malah justru menunjukkan betapa apa namanya orang ini memang nggak mandiri, dibikin nggak mandiri sebetulnya begitu. Nah, pertanyaan saya justru apakah pasca COVID-19 ini akan terjadi perubahan ya terutama dalam sistem belajar setiap orang. Dan karena apa, kalau kita kembali ke Ki Hajar Dewantara kan bahwa sebetulnya keluarga justru merupakan pusat yang utama pendidikan sehingga sekolah itu justru tidak boleh mengambil alih fungsinya keluarga itu atau bahkan fungsi utama dari keluarga. Kira-kira itu yang saya coba kasih garis besarnya dulu itu. Oke, Pak Toto, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita buka dulu untuk 3 penanya ya, sesuai urutan. Yang pertama, Mas atau Mbak ini Naga Jagat. Silakan kalau mau langsung. Ya, selamat siang Pak Toto dan Mbak Retno dan teman-teman. Siang. Saya Tiat Pak. Oke. Ya, tadi terkait dengan daur belajar tadi kan diawali dengan melakukan dulu Pak. Ya. Disampaikan. Nah, apakah dalam sebelum melakukan itu apakah diperlukan sebuah perencanaan Pak? Artinya misalnya satu anak ini ingin bermain layang-layang. Nah, sebelum dia bermain layang-layang, minatnya untuk bermain layang-layang, nah itu apakah perlu ada perencanaan untuk bermain layang-layang itu, Pak? Mungkin itu dulu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Sebelum perencanaan itu sebenarnya sudah ada pengamatan juga nih. Jadi kalau kembali guru mengajar dan belajar, sebetulnya guru itu harus belajar. Maka sebelum ada perencanaan, guru dan orang tua melakukan pengamatan. Ini sebenarnya anak ini kayak apa sih sehari-hari, kecenderungannya, terus hal-hal apa saja yang mereka lakukan dan sebagainya, sehingga perencanaan itu sebenarnya ini menjadi sebuah interaksi antara orang tua, fasilitator atau guru dan anak sebenarnya, sehingga akhirnya ada kesepakatan di situ. Nah, di Salam itu nggak ada peraturan, yang ada adalah kesepakatan, termasuk mereka mau belajar apa dalam semester ini adalah itu menjadi kesepakatan. Maka sebelum perencanaan
ada semacam pengamatan atau apa yang dari orang tua, dari fasilitator, dan juga mulai dilihat ya anaknya seperti apa. Akhirnya ada kesepakatan, oh satu semester ini anak ini akan melakukan A, B, C, D dan sebagainya. Nah, dari seluruh hasil pengamatan itulah yang dibikin perencanaan. Kalau sekolah di Salam biasanya satu semester itu sebelum memasuki semester baru sudah melakukan pengamatan. Jadi ada dua tahap itu. Ada tahap pengamatan dari orang tua dan fasilitator yang coba didialogkan juga dengan anak-anak, yang tahap berikutnya baru bikin perencanaan. Kira-kira begitu, Tia. Pak, tadi kan dijelaskan kalau harus ada pengamatan, kemudian kan harus ada diskusi dengan anak dan fasilitator. Nah, artinya tetap dengan cara seperti itu, bagaimana caranya agar kita itu tidak mengarahkan, Pak? Misalnya pengamatan, oh anak ini ternyata dalam satu semester kemarin tuh sangat tertarik dengan melukis misalnya. Nah, untuk semester ini gimana caranya agar kita tidak kemudian udah kamu ini aja deh melukis aja lah gitu, atau seperti apa Pak, agar proses belajar ini menjadi ya demokratis lah ibaratnya seperti itu. Iya, yang pertama harus dari anak dulu. Artinya dari anak ini kan biasanya nggak cuma satu, bisa 2-3 kemungkinan yang keinginan gitu ya. Nah dari situlah yang didialogkan. Tapi prinsipnya harus berangkat dari anak. Nah maka kemampuan fasilitator menggali itu harus bagus. Biasanya janganlah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersayap ya. Pertanyaannya harus spesifik. Anak ini jangan pakai pertanyaan-pertanyaan simbolik, nggak bisa. Jadi harus spesifik. Jadi, nah itu tadi ya, kalau daur itu kan terutama ketika melakukan itu kan apa, siapa, di mana, berapa. Nah itu pertanyaan dasarnya di situ. Ini sudah sejak perencanaan ini sudah dilakukan itu. Udah mulai fasilitatornya mulai mengembangkan pertanyaan itu. Jadi ini intinya di situ sebetulnya. Nah, yang jadi soal itu, kita ini kan penyakitnya karena kita ini juga dilahirkan dari generasi yang modelnya belajar seperti itu. Seringkali yang nggak tahan itu fasilitatornya, kepengen mengajar itu pengalaman saya itu problem utamanya di situ. Jadi selalu pengen mengajar. Kira-kira begitu, Tia. Iya. Baik Pak. Sebelumnya terjawab ya, Mas. Iya. Oke, nah makasih, kita Pak. ke penanya berikutnya, Mbak Kanyaka Utami. Silakan, Mbak. Oh, Mbak Kanyaka lagi nangis. Ke Mas Yusto. Mas Yusto ini pertanyaannya minta dibacakan. Jadi, mana tadi? Mas Yusto pertanyaannya, mana tadi ya? Apa Mas Yusto dikasih pengalaman sehari-hari, bagaimana Salam berinteraksi dengan metode terapkan, lakukan, ungkapkan, analisa, simpulkan. Minta dikasih contoh dengan pengalaman sehari-hari gitu Pak Toto. Contohnya kelas berapa umpamanya? Soalnya setiap kelas bisa berubah nih, bisa berbeda. Kelas berapa contohnya? Mas Yustonya dengar nggak ya? Mas Yusto? Mas Yusto? Halo? Oke, saya kasih contoh umpamanya kelas 1 SD ya. Ya tergantung dia risetnya apa. Risetnya umpamanya dia meriset sejak dari benih sampai nanam, sampai dia ngikutin perkembangan tanaman itu. Ya dia melakukan itu. Dia mulai benar. Kan kita punya, nah indikator itu kan hanya di tangan fasilitator sebetulnya.
Nah, umpamanya kelas 1 itu kan ada indikatornya itu. Saya menggunakan indikator yang ada. Umpamanya kelas 1 itu sudah bisa membuat kata. Sudah kalau hitungan sudah hitungan dari berapa? Kelas 1 itu 50 atau 100, Mbak. Nah, ini tergantung yang digunakan itu. Nah, dari menanam itu dia mulai belajar baca tulis itu apa yang dia. Nah, tugasnya fasilitator itu adalah nanya, oke, kemarin berarti benih, berarti dia akan tulis benih. Benih benih apa? Dia tulis. Nah, itu lakukan itu kan dia melakukan dari pembenihan sampai menanam. Lalu di apa namanya setelah lakukan apa? Ketika merekonstruksi itu sebetulnya dia mulai mencatat sebetulnya, mulai menghitung, mulai nanti apalagi gitu. Nah, itu tiap hari dia belajarnya dari satu hal yang dia riset itu. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Iya, kalau yang Mas Yusto itu, Oke, sebentar. Itu sampai lakukan tadi ya, sampai ungkapkan itu intinya merekonstruksi apa yang dia lakukan. Nah, analisis itu terkait pada konteksnya ini. Oke, kenapa tanamannya ini dimakan ulat? Kenapa layu? Nah, itu nanti akan berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain itu ketika dianalisis gitu loh. Sampai pada kesimpulan kan gitu. Nah, nanti akan balik lagi ke lakukan lagi. Kira-kira seperti itu. Secara mudahnya seperti itu. ya, mudah-mudahan menjawab ya Mas Yusto. Memang akan lebih menarik kalau Mas Yusto langsung mengajukan pertanyaan untuk anak usia berapa, karena seperti yang dibilang Pak Toto tadi akan berbeda sesuai dengan range usianya anak. Ya, karena tetap aja kita punya indikator kan, pengen anak Ya. ini masai apa dan sebagainya. Oke, masih ada lagi? Pertanyaan selanjutnya, Mas Dedi. Mas Dedi, silahkan. Mas Dedi Yulianto. Ya, oke. Selamat siang Pak Toto. Yuk, siang. Dan teman-teman semuanya. Ya, saya bertanya, biasanya itu, tadi yang disampaikan Pak Toto, itu saya juga sudah beberapa kali ke Salam, dan ingin menerapkan di sekolah. Tetapi ada beberapa kendala, yaitu biasanya itu di sekolah terdapat materi-materi, atau yang kita sebut KIKD yang dari Kemdikbud itu. Betul. Biasanya itu kan ada banyak materi, misalkan kelas 7, karena memang kami ini SMP dan SMA. Jadi ada materi-materi yang misalkan kelas 7 itu harus diselesaikan beberapa KD, beberapa gitu. Nah, itu bagaimana menyiasati hal itu? Sedangkan kalau saya melihat di Salam itu kan tidak ada mata pelajaran gitu ya. Jadi tidak semuanya disampaikan ke siswa. Nah, bagaimana mengatasi hal ini? Menyiasati, padahal di UN itu semua mata pelajaran juga termasuk PKBM juga diberikan, diujikan materi-materi tersebut. Bagaimana Pak nih? Bagaimana menyiasati hal ini? Terima kasih. Gini, kalau di Salam itu kan tetap aja, kalau sekarang udah nggak ada ujian ya. Kalau yang zaman masih ada ujian, intinya gini, kalau di sekolah lain itu kan kalau SD 6 tahun itu hanya untuk ujian, sebetulnya itu. Jadi seluruh pusat belajar itu hanya diabdikan karena mau ujian. Nah, kalau di Salam untuk ujian itu cukup 1 semester aja nggak ada. Kayak kelas 6, kelas 3 SMP, 3 SMA itu hanya kira-kira nggak sampai 1 semester untuk persiapan ujian. Ya dia meriset soal-soal. Nah, sebelum meriset soal-soal, biasanya kita kontekkan apa yang mereka lakukan dengan realita mata pelajaran yang ada di luar itu. Nah, baru meriset soal. Nah, memang agak susah, Mas. Agak susah itu kayak kurikulum kurikulum 2000 berapa itu? Yang katanya 2013. Sama aja, karena problemnya nanti urusannya ke ujian gitu loh. Jadi kalau ngomong
berangkat dari lokal apa juga enggak, itu hanya berapa persen yang intinya seperti yang tadi di depan saya ungkapkan bahwa problemnya ada pada desain apa namanya belajarnya itu sendiri. Jadi menurut saya agak susah, nggak bisa diakalin sebetulnya karena sudah dari cara pandangnya udah berbeda kok gitu loh. Cuma paling pol makanya ada banyak orang yang akhirnya sibuk di teknik mengajar supaya anak itu senang, supaya anak itu tidak boring kan seperti itu. Satu contoh gini, satu contoh sekarang matematika itu pelajaran matematika itu sebetulnya orientasi yang mendesain itu membayangkan bahwa setiap orang itu akan menjadi ahli matematika sehingga syarat-syarat ahli matematika itu dari A sampai Z diberikan sehingga apa? Nah apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Anak-anak jadi ahli matematika yang enggak menggunakan matematika sebagai kontekstual terhadap kehidupannya juga enggak kan itu masalahnya sehingga apa realitanya hampir seluruh siswa di Indonesia ini benci pada matematika lebih parah lagi benci pada guru matematika kan repot kan nah ada nih satu contoh di anak-anak SMP di Salam itu dia nggak suka matematika pokoknya udah hitungan itu udah nggak suka nah tapi dia seneng sama sepeda lalu riset sepeda sampai bikin sepeda dia pikir bikin sepeda itu nggak dihitung apa lingkarannya dihitung nggak dia nggak terasa bahwa dia belajar matematika tanpa ada judulnya matematika kira-kira begitulah jadi semua anak di Salam nggak ada yang tidak belajar matematika tiap hari cuma nggak ada judulnya aja matematika nah kira-kira nah disitulah tugas gurunya sebetulnya tugas gurunya. Nah, yang jadi nah saya nggak tahu nih fenomena ujian ini dibubarkan oleh COVID-19 ini. Menurut saya yang membubarkan bukan Menteri Nadiem, bukan ini yang membubarkan virus corona. Kayak apa nantinya? Ada nggak perubahan juga terhadap proses belajarnya? Moga-moga ya tak kalau saya menjawab pertanyaannya Mas Dede sebenarnya diakali ya susah, wong desainnya udah kayak gitu kok. Susah itu. Desainnya anak harus menghafalkan mata pelajaran. Kalau di model pembelajaran mandiri kan tidak menghafalkan, mereka melakukan gitu loh. Mereka oke-oke aja, nggak ada masalah gitu. Iya. Kira-kira itu Mas Dede. Iya Pak. Kalau boleh tahu Pak, yang di Salam sendiri mengatasi kan di Salam juga PKBM ya Pak. Ya, Nah, ya. ini menyiasatnya dengan dinas bagaimana Pak? Ya, nggak tahu mungkin dinas juga nggak enak juga sama aku ya terutama ya. Jadi aku pernah tak tantang, oke, kami harus laporan tiap saat, tiap bulan. Anda bisa nggak kasih feedback tiap bulan juga? Itu kan laporan cuma ditumpuk doang itu. Kalau Anda menuntut laporan, berarti saya tuntut untuk kasih feedback kan gitu. Nah ternyata agak grogi itu akhirnya ya nggak terlalu penting-penting amat lah kayak gituan. Tapi yang jelas gini, mungkin Salam ini dibiarkan saja ya karena kecil ya, nggak terlalu sekolahannya juga nggak kelihatan mewah, tidak ada di mana-mana dan mungkin kalau Salam ada di mana-mana seluruh Indonesia ya jadi masalah. Karena kecil ya udahlah dibiarin aja udah. Kira-kira begitulah. Tapi yang jelas ya sudah laporan satu contoh gini. Anak dari Salam mau pindah ke mana kan butuh rapot yang sementara di Salam kan rapotnya itu kan naratif dari perkembangan anak dari hari ke hari. Nah, sementara di tempat lain kan butuh ada angka kan. Guru-gurunya kan bingung tempat saya konsultasi dengan saya gimana nih Pak? Ya sudah kasih angka aja sih apa sih susahnya? Ya udah kasih angka. Itu angka itu menurut saya itu tahayul itu ya sudah mereka minta angka ya dikasih angka kan gitu jangan merepotkan anak mau pindah bilang gitu ya udah dibikin lah ya memang ini kita disuruh tipu-tipu kok nggak ya, sementara problemnya kan pemerintah sendiri kan nggak kan dia pakai form ya pakai apa namanya ya dia nggak bisa mengubah form yang dia punya nggak bisa sementara formnya Salam itu nggak ada di sana ya udahlah kita yang menyesuaikan aja form dia gitu loh
Kira-kira itu Mas Dede. Iya, untuk kepentingan formal istilahnya semacam itu. Iya. Nah, ini saya kira ini pertanyaan yang menarik ya tadi. Intinya kita kan menghadapi ada dua nih pendidikan. Satu, kita menghadapi rezim hukum. Rezim hukum itu isinya benar dan salah. Yang kedua adalah rezim administratif, prosedural. Nah, itu dua rezim ini yang membuat kita bodoh, itu membuat kita masuk lubang sebenarnya. Kira-kira itulah Mas. Ya diakalin aja semampunya lah. Yang penting anak itu jangan sampai stres, itu aja udah penting, itu udah. Kalau memang nggak Iya, bisa mengubah jadi prinsipnya inti anak tetap harus enjoy ya. intinya ini udah sistemnya yang membuat orang tidak mandiri. Kira-kira itu. Oke ya Mas Dede ya. Ya Pak, terima kasih. Oke, yang berikutnya nih ada Mas Arief Nur Prayogi. Mas Arief, monggo Mas. Silakan sambil minum sambil makan, Halo, sambil merokok ya silakan. Ya, siang Pak, Mbak. monggo. Mau nanya, kalau dari tadi kan Pak Toto bercerita mengenai berbagai metode ya yang diterapkan oleh Salam. Tuh. Saya jadi penasaran, kira-kira ada kendala nggak sih yang dialami oleh fasilitator ketika menerapkan metode-metode itu gitu, terutama ketika PDKT ke murid. Apakah ada misalkan momen tertentu si murid ternyata pasif atau nggak bersemangat untuk mengikuti metode yang diterapkan gitu? Itu sih pertanyaan dari saya. Kalau pengalaman di Salam itu kita kan kebetulan saya ditugasi untuk mendampingi guru-gurunya ya, fasilitatornya. Jadi saya kan sudah punya range panjang ya, perencanaan panjang saya kan udah punya, tetapi saya nggak tak kasih yang panjang itu, nanti pusing gurunya. Ya sudahlah, dicicil setiap semester itu kita bikin workshop perencanaan, itu sebenarnya juga sekaligus untuk pembekalan fasilitatornya. Nah, nanti dari perencanaan satu semester itu kita potong-potong lagi, udahlah 1 mingguan. Kalau 1 mingguan biasanya kita refleksi lagi, kita pelajari lagi terus gitu ya Kak. Memang awal-awal ya, kalau sekarang udah nggak terlalu awal-awal, dulu baru kita bangun Salam itu ya problemnya yang mengajari itu, tapi lama-lama udah paham lah, karena saya juga tidak membuat model pembekalan melalui workshop yang umpamanya kayak TOT gitu. Saya nggak lakukan itu, karena saya dulu pengalaman di INSIS itu ya, di INSIS itu saya membuat TOT untuk fasilitator LSMC Indonesia itu ya, akhirnya jadi seragam gitu lah. Saya nggak mau nih fasilitator Salam itu kehilangan kehilangan keunikannya, kehilangan otentisitasnya. Nah, makanya saya pakai model hadap masalah gitu. Oke, 1 minggu, kalau mereka bingung ketemu dan sebagainya. Kira-kira begitu, Mas. Ya, Ya. makanya gini, makanya di Salam itu jargonnya itu berjalan sambil membuat jalan. Jadi saya nggak bikin metodologi yang sudah kayak supermi, tidak tinggal diseduh lalu dimakan, nggak kayak gitu ya. Ini semua orang harus belajar bareng-bareng. Oke, silakan Mas, mau dilanjut. Iya, cuma ini Pak, ada satu contoh nggak? Maksudnya sebenarnya saya lebih penasaran mengantisipasi atau menangani anak yang lagi pasif atau tidak semangat gitu. Nah, itu dari Bapak itu seperti apa gitu? Kalau seperti itu kan kita semua orang juga mengalami ya. Saya dulu kelas SD, kelas berapa itu suruh baca udah males itu. Atau apa itu. Nah, ternyata ada usia-usia yang anak ini benar-benar malas. Malas apalah, malas apa. Nah, itu yang nah, kalau di Salam itu nggak terlalu problemnya, karena kita tidak harus menuntut anak ini harus apa, karena diseragamkan. Oh, kelas 1 ini harus seragam semua. Kalau di Salam kan enggak, keuntungannya di situ. Keuntungannya, oh anak ini, mamanya gini, kelas 3 ada yang belum bisa nulis.
orang tuanya kan udah ribut kan, lalu gurunya udah nggak bisa jelasin ketemu saya. Lalu saya tanya orang tuanya, kalau anakmu sekarang udah bisa nulis terus mau apa? Kadang-kadang butuh jawaban-jawaban yang agak mengagetkan gitu. Karena orang ini kan wah ini udah kelas 3 kok belum bisa nulis, itu udah ketakutan banget gitu. Memang kenapa gitu loh. Nah, nanti ada saat-saat anak itu giat, itu ada gitu. Ada yang anak kelas 1 perajin, kelas 4 ogah-ogahan dan sebagainya. Tetapi yang paling penting kan yang harus dijaga supaya anak tidak berhenti total itu aja. Tetapi bahwa kita tahu bahwa anak itu sedang mengalami perubahan seperti itu, kita jangan memaksa dan ya harus kreatif juga. Jangan-jangan mungkin perlu oke, kalau begitu kamu untuk 1-2 bulan ini bisa yang kamu sukai apa? Ini kita dulu kita pelajaran yang kemarin kamu pilih ini kita simpen aja dulu kalau kamu agak bosan atau apa gitu. Dan itu juga terjadi tidak hanya di anak-anak, yang kelas SMA juga sama terjadi seperti itu juga gitu. Kira-kira itu Mas. Oke Pak, terima kasih. Iya, jadi nggak ada tip yang khusus itu yang nggak ada. Ini bisa setiap orang agak berbeda. Maka di Salam akhirnya kita bagi nih, selain ada fasilitator tiap kelas itu juga setiap fasilitator dibagi menjadi mentor sekian anak. Biasanya setiap fasilitator ada 5 anak yang dia mentorin khusus gitu. Artinya ini menyangkut soal bagaimana kecocokan anak dengan fasilitator, bagaimana komunikasi yang harus lancar dan sebagainya. Kira-kira itu Mas. Oke Pak, terima kasih. Oke. Ya, lumayan menjawab ya Mas ya. Nah, terus ada lagi nih Pak, pertanyaannya saya rasa terkait dengan pertanyaan ini tadi dari Mas Godra. Mas Godra, kayaknya nyambung ini pertanyaannya. Halo. Ya. Oke, Mas. Ya Pak, jadi gini Pak, pertanyaannya kan tadi saya catat Bapak bilang pusat pendidikan yang utama itu kan ada di keluarga Pak. Ya. Nah, pertanyaan saya gini Pak, bagaimana menentukan indikator pendidikan di keluarga untuk anaknya sendiri dan untuk si fasilitator gitu? Indikator yang ideal bagi fasilitator itu seperti apa, terus indikator yang ideal untuk anak itu seperti apa gitu, cara membentuk indikator itu Pak. Nah, kalau indikator yang secara umum kita udah bikin ya, artinya kita menggunakan indikator yang secara umum dilakukan juga di sekolah-sekolah mainstream juga, cuma yang membedakan adalah dari indikator ini kita lihat lagi situasi dan kondisi anak. Kayak apa nih anak. Nah, itu yang membedakan di situ. Umpamanya ternyata ini ada anak yang agak susah nulis, tetapi dia lebih cenderung visual ya, dia ngelukis atau apa. Ya kita ukurannya coba dirubah, agak dirubah yang spesifik terhadap anak itu gitu, jangan dipaksakan menjadi anak ini menggunakan ya yang indikator umum itu kan untuk aja untuk pegangan secara umum, tapi kembali lagi anak ini mesti dilihat lagi situasinya, kondisinya gitu. Kan setiap anak juga punya sejarah. Nah, disitulah pentingnya mendialogkan sekolah dengan orang tua ini menjadi penting. Makanya di Salam itu yang kita tes itu kalau ada penjaringan siswa baru itu bukan anak yang kita tes. Yang kita tes itu adalah orang tuanya gitu loh. Kalian ini memasukkan anak ke sini itu apa gitu, motivasinya apa, yang kalian bayangkan itu apa. Nah, kalau tidak setuju dengan cara belajar ini, ya jangan masukin ke sini gitu, nanti ganggu nih nanti di tengah jalan gitu. Kira-kira itu Mas. Jadi yang paling penting justru mengetahui persis bagaimana kondisi dan situasi anak itu. Nah, jangan lupa ya, yang saya katakan tadi indikator yang umum itu hanya untuk pegangan fasilitator aja. Tetapi dari situ harus dilihat lagi situasi dan kondisi anak, sehingga
makanya di salam kita tidak mengeterapkan apa pertandingan atau apa istilahnya kompetisi ya nggak ada. Iya nggak ada ini ranking berapa ya nggak ada. Setiap anak punya perkembangan sendiri-sendiri, punya sejarah sendiri-sendiri gitu. Iya. Pak, tadi menyambung dari yang sebelumnya Pak, masalah anak yang tidak aktif atau pasif itu kan Pak. Nah, apakah atau gini Pak, jangan-jangan anak yang pasif itu karena fasilitatornya nggak nyaman bagi dia gitu mungkin Pak. Itu menentukan indikator supaya fasilitator itu nyaman gitu gimana? Ya harus dirukir-rukir gitu kan. Setiap fasilitator juga ngamati juga Pak. Ini kayaknya enggak. Kita kan setiap minggu tadi kan kumpul kan, termasuk ngevaluasi. Ya setiap orang bisa saling mereview. Oh kayaknya dia itu enggak, kalau sama kamu tuh enggak terlalu nyaman, itu enggak terlalu. Ya. Makanya di salam kita kenapa ada kuota itu untuk menentukan kita kira-kira kita nggak mungkin model belajar kayak gini dalam jumlah besar ya. Makanya di salam itu ya kurang lebih setiap harinya itu cuma 500 orang dari anak, orang tua, fasilitator, penyelenggara itu sekitar itu. Karena kalau sudah nggak saling kenal ya susah itu. Kira-kira itu Mas. Oh ya Pak, makasih Pak. Oke. Ya. Jadi pendekatan individual yang disesuaikan dengan tiap anak itu yang penting ya Pak ya? Iya. Penyeragaman. Terus ini ada pertanyaan lagi Pak. Ini dari IMM Set ini Mbak atau Mas ya? Izin bertanya, metode Google Meet seperti ini mungkinkah diterapkan pada sekolah di desa-desa yang mayoritas tugas anak didik digarap oleh orang tuanya karena tak semua anak mampu mengakses internet? Gimana ini Pak Toto? Saya kira media seperti ini itu kan tetap aja alat ya. Alat sama seperti startup. Startup itu kan hanya alat untuk jualan. Kalau pertanyaan saya justru yang pertama yang paling penting bukan startup-nya, tetapi justru apa yang mau kamu produksi. Startup itu kan hanya alat jualan. Nah, kalau kamu nggak memproduksi cuma pakai alat itu sama aja makelar dengan menggunakan startup gitu loh. Sama aja gitu. Nah, maka yang paling penting jadi apa konteks harus ya kalau tidak memungkinkan, pertanyaan kalau tidak memungkinkan. Kalau memungkinkan ya baik-baik aja lah. Mau pakai Zoom, mau pakai Google Meet atau mau pakai apa saja. Tetapi yang utama adalah bukan itu menurut saya. Yang utama adalah bagaimana cara pandang orang. Karena gini, kalau model seperti ini digunakan, kalau pengorganisasian pikirannya sudah tidak utuh, tidak lengkap atau tidak sama ya agak susah. Tapi kayak di salam pamannya karena kesepakatan model belajar mandiri ini sudah sejak awal disepakati, lalu ada COVID-19, ya menjadi alat ini menjadi terasa ada gunanya karena satu paling tidak mewakili menjadi media yang karena kita tidak bisa ketemu secara fisik, ya nggak mungkin gitu loh. Jadi itu sangat membantu. Nah itu sekali lagi saya kira, nah kecuali kalau COVID ini bisa berlangsung bertahun-tahun ya apa boleh buat. Lalu alat-alat seperti ini menjadi sangat penting gitu loh. Tapi kalau umpamanya normal ya sudah ngapain harus ya kan kayak gini kan susah ya kita nggak ngerti pandangan mata Anda kayak apa. Kalau berhadapan-hadapan kan berbeda kira-kira begitulah. Tetapi sekali lagi ini alat yang bisa membantu tapi juga bisa membunuh juga gitu loh. Kira-kira itu Bu, Mbak. Iya, sudah lumayan menjawab belum ini? Mas atau Mbak IMM ini siapa ya? Nggak ada namanya soalnya. Halo, Mas, Mbak. Jawabannya Pak Toto apakah sudah cukup? Kalau sudah, kita mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada Mas Waluyo Sabana, silahkan Mas. Kalau bisa on mikrofonnya atau videonya, monggo.
sebelum itu tadi di depan ada pertanyaan apa ya? Tentang multikultur, terus apa tadi? Ya, kalau ini ya Pak. Multikultur sama apa tadi? Mas Waluyo, sambil nunggu Mas Waluyo. Mas Ya, Waluyo on nggak? Mas Waluyo. Pertanyaan yang banyak tadi tentang metode. Jadi metode udah. kurang lebih dijawab ya Pak. Kemudian soal mengatasi mood dan suasana belajar. Bagaimana membangun suasana belajar yang menyenangkan biar bawaannya nggak marah-marah karena perubahan mood pada anak. Oke, ini yang ini dulu ya. Aku masih ingat ya. Halo. Ya. Membangun suasana. Satu contoh gini, satu contoh orang itu kalau di kampung, kalau ada pertemuan di kampung itu sebelum dibuka itu orang bisa ngobrol bebas, bisa hangat dan sebagainya. Tapi begitu acara dibuka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bla 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 bla, amak bakdu udah mulut semua dikunci gitu udah. Ya sama di sekolahan juga sering seperti itu. Ketika bel belum dibunyikan, anak belum masuk sekolah, mereka ngobrol hangat, tapi begitu masuk kelas, nah ini juga menyangkut soal relasi juga ya, menyangkut soal relasi. Maka di salam itu biasanya justru masuk kelas itu udah lebih ke anu aja, konfirmasi sebetulnya. Tetapi banyak hal sudah makanya ada olahraga, ada apa sebelum acara inti dimulai gitu. Jadi enggak tadi kan kalau dalam mengajar itu selalu ada prolog terus apa gitu. Iya, dikondisikan dulu gitu ya Pak. Ya kayak di salam jangan kadang-kadang malah prolognya malah enggak malah karena mereka udah prolog di lapangan itu gitu loh. Masuk ke kelas itu anak-anak udah lebih ngapain, konfirmasi lah apa dan sebagainya sampai oke. Setelah itu barulah sebelum pulang ada kesepakatan kalau begitu ngapain nih besok nih, malah lebih kayak gitu. Jadi bagaimana membangun tapi kita kan tradisinya itu kan selalu formal kayak gitu ya. Ya selalu yang ngobrol di luar itu dianggap bukan belajar, itu masalahnya di situ gitu. Iya. Oke, itu anu aja. Nah, ini nih, ini yang karakter tadi ya. Ya. Karakter dan multikul. Nah, ini yang problem ini kan gini. Orang bilang pendidikan karakter. Maksudnya pendidikan karakter itu apa? Karena semua pendidikan itu akan menghasilkan karakter kan gitu. Nah, ini yang jadi soal itu pendidikan karakter, pendidikan multikultur itu dijadikan mata pelajaran yang menjadi soal menurut saya. Padahal yang dimaksudkan karakter, yang dimaksudkan multikultur adalah ini akibat dari bagaimana sih membangun kehidupan kita. Nah, kayak di salam ya nggak pernah ada itu. Pelajaran multikultur ya nggak ada, pelajaran karakter ya nggak ada. Tetapi karakter itu dibangun dari day to day, bahkan dari jam ke jam mereka ngapain. Ketika mereka makan mesti ambil sendiri, dihitung supaya jangan sampai ada anak yang tidak kebagian, nanti setelah itu harus mencuci piring sendiri dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, multikultur kan juga sama. Nah, di salam multikultur itu kita terapkan di dalam pola relasi kehidupan, bukan pada mata pelajaran, dan juga ada peristiwa-peristiwa yang sering kita respon menjadi dalam rangka itu. Kan ada anak yang berantem, umpamanya ada anak yang apa, ada orang luar yang datang, yang ada anak cacat, ada anak yang berkebutuhan khusus dan sebagainya, itu menjadi mata pelajaran dalam pengertian bukan diajar tetapi itu direspon bareng-bareng. Kira-kira itu. Iya. Terus ini ada pertanyaan, Mas Waluyo tadi jadi mau nanya nggak ya? Mas Waluyo. Mas Waluyo. Nah, ini kayaknya di anu itu. Ya, kalau nggak bicara saya bacakan aja. Bertanya Mbak, kalau di sekolah konvensional terdapat mata pelajaran banyak,
sehingga membuat anak tidak fokus pada bakatnya, atau hasil yang diinginkan pada konseptual atau pemahaman aja. Bagaimana caranya supaya mapel-mapel ini bisa berkaitan dengan penumbuhan bakat si anak? Kalau menurut saya mapel itu sendiri udah membunuh bakat. Saking banyaknya Ya mapel ya. iya, ngomong itu mapel itu adalah alat penyeragaman gitu loh. Jadi ya sudah. Semua harus belajarnya sama. Hari Gitu. ini belajar Nah, ini saya kasih contoh aja. Saya kasih contoh anak saya kan dulu sekolah di sekolah musik menengah itu SMA itu sekolah musik. Nah, dia itu memang sekolah ke situ itu nggak suka matematika. Tapi matematikanya SMM dengan matematikanya SMA apa namanya? Kalau sekarang apa namanya? Paspal itu apa pasti IPA sekolah itu kan sama aja. Nah, akhirnya karena setahun kalau nggak salah nggak masuk itu saya dipanggil lah gitu loh. Saya dipanggil ke sekolahan, dipikirnya selesai gitu loh memanggil saya. Lalu saya tanya, yang kasus seperti anak saya ini seberapa banyak Pak gitu loh. Nah, guru yang manggil saya itu bilang, wah di sini hampir mayoritas Pak. Oh kalau begitu yang salah adalah sekolahannya ini. Karena apa bedanya matematika di SMM dengan matematika di SMA pasti gitu. Nah, kira-kira begitulah. Jadi ini agak makanya kenapa saya memilih tidak menggunakan mata pelajaran karena itu sebenarnya ini kan berkaitan pada ideologi sebenarnya berkaitan pada cara pandang ini. Nah, kalau mata pelajaran itu berangkat dari anunya ini filsafatnya itu menganggap anak ini gelas kosong yang harus diisi. Nah, diisinya itu dengan mata pelajaran itu. Nah, saya kan juga pernah sekolah yang bayangin baru pelajaran sejarah tiba-tiba setelah tidak lama kemudian ganti matematika itu kan kepalanya bisa pecah itu dari belajar apa Pancasila tiba-tiba diferensial integral. Wah, itu pecah itu kepalanya itu. Kira-kira itu. Iya, jadi memang itu problemnya ada di kurikulum ya, Pak. Iya, bukan hanya kurikulum. Kurikulum itu kan gini. Mungkin sekalian saya jelaskan sebetulnya kan kalau Anda belajar di IKIP dulu ya, IKIP itu apa sekarang namanya itu? Yang Fakultas Keguruan ya. Itu kan selalu diajari ada input output ya. Nah, biasanya kalau di sekolah yang mainstream itu inputnya adalah murid atau mahasiswa, outputnya adalah lulusan. Nah, sebelum input output ada environmental input dan yang di bawah itu namanya instrumental input. Nah, di environmental input itu kan oke lah itu isinya undang-undang, mungkin juga adat istiadat, nilai-nilai dan sebagainya. Ini kan kita nggak bisa keep ya. Kita paling banter bisa mempengaruhi dikit lah. Nah, yang instrumental input itu kan yang bisa kita keep. Instrumental input itu kan bisa kurikulum, bisa kesepakatan atau SOP atau bisa apa saja yang bisa kita bikin sendiri. Nah, problemnya di instrumental inputnya sendiri banyak orang yang nggak bikin sendiri sehingga semua mengadopsi yang dibikin orang lain gitu loh. Padahal mestinya yang di instrumental inputnya itu ya kita bikin sendiri. Jadi kenapa sih saya sering bilang kenapa departemen pendidikan itu mbok jangan bikin bestek yang kalau kurikulum kita anggap seperti arsitektur itu bestek itu kan ke departemen pendidikan itu kan bikin bestek yang harus dipakai untuk semua orang gitu loh. Mestinya kan enggak, mestinya bikin garis besar saja. Nah, kurikulumnya yang membuat adalah di sekolah-sekolah setempat ya guru-gurunya gitu loh. Sesuaikan dengan nah iya. Nah, kalau bestek kan ini harus menghadap ke selatan, rumahnya bahannya harus ini, yang ini dan sebagainya. Ya nggak bisa. Kalau di Jogja bikin rumah harus menghadap ke selatan yang paling bagus. Nah, sementara dari besteknya itu rumah harus Pak, menghadap ke bestek loh, Pak. Bestek itu gambar arsitektur itu loh. Oh. Nah, saya
saya ibaratkan kurikulum ini sama seperti besteknya apa gambar bangunan itu. Nah ini udah dibikinkan, jadi terus gurunya ngapain? Padahal dulu sekolah guru kan diajari bikin kurikulum dan sebagainya dan sebagainya. Jadi hanya jadi pengguna. Jadi ini intinya adalah bagaimana sekolah ini mengajarkan orang supaya jadi pengikut, supaya jadi follower. Gitu. Kira-kira itulah. Ya, jadi berpikir kritisnya dan kreatifnya Nggak malah ada. Nah ini siapa di Marmara itu? ya, nah ini ada Mas Marmara. Pertanyaan saya, Pak Toto, bagaimana kita sebagai guru atau dosen yang sudah terlanjur kecebur di dalam dunia pendidikan formal bisa berkompromi dengan sistem pendidikan formal? Gimana ini, Pak? Yang kompromi siapa? Kita yang sudah terlanjur jadi yang sudah terlanjur di situ. Ya, yang sudah terlanjur nyemplung ke sistem formal gitu kali, Pak. Ya, paling tol atau paling banter cara jalan itu, atau paling apa ya yang memungkinkan dilakukan ya hanya di urusan teknik. Karena ini sebenarnya kalau kita mau bicara problematikanya kan ini problematika ideologi. Ini problematika cara pandang, sebenarnya tidak hanya sekedar metode. Kalau pertanyaannya ini ya kalau sudah kejebur ya mau apa lagi kan gitu. Makanya saya nggak mau kejebur kan gitu dulu gitu loh kan. Nah, kalau saya ya. Iya kalau saya kecebur ya nggak bikin salam kan gitu. Iya. Ya itu ini memang problem. Saya nambahin dikit kali ya. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang berhadapan langsung dengan tembok, ya nggak bisa kita temboknya ya, gitu. Istilahnya kan melipirnya terus harus kemana, menyiasatinya harus bagaimana. Nah itu aja mungkin yang kita bisa pikirkan. Tapi saya rasa faktor utama itu yang menentukan adalah orangnya ya Pak ya, personnya. Betul. Kemudian guru masih punya kebebasan untuk menciptakan metode belajar yang memerdekakan anak, membebaskan anak untuk mandiri. Nah, saya rasa kuncinya di situ. Memang perlu orangnya yang aktif. Gitu. Ya, saya kan juga pernah ditanya, Pak, bagaimana cara mengatasi urusan besar ini? Wah, saya nggak bisa, saya kalau ini udah urusan Indonesia itu saya nggak tahu tuh kalau cara. Seandainya saya jadi menteri pendidikan itu saya juga bingung nih mau dimulai dari mana nih. Jangan Pak, nanti nggak ada yang jadi ngatasi gurunya atau menterinya, terus yang mengawasi Pak Toto siapa kalau Pak Toto jadi menteri? Kira-kira itu. Jadi ini problem menurut saya ini tuh. Makanya ya saya akhirnya berpikir ya sudahlah kita mencoba untuk berangkat dari yang kecil-kecil yang karena kalau udah bayangkan mau memperbaiki Universitas Gajah Mada gimana coba ngapain? Nah, iya. Sudah ribuan orang kayak gitu udah. Kira-kira itu Mas. Jadi ya sudahlah aja main di teknik, main di artinya bagaimana kreatif di metode lah dan sebagainya itu masih lumayan ya yang membuat orang yang hal lain ya jangan membuat orang belajar itu dipersulit, yang paling penting itu. Iya, sama mungkin ya kita banyak-banyak bergaul dengan mereka-mereka yang punya kemerdekaan berpikir untuk menciptakan metode belajar mandiri di kelas itu bagaimana gitu. Ya dengan siapa kita bergaul kan mempengaruhi ya. Saya rasa kalau kita kesulitan kita selalu bisa tanya, ini enaknya gimana ya kita cari. Pertanyaan saya justru apakah dengan peristiwa COVID yang luar biasa ini akan mengubah pola pendidikan apa enggak, itu yang jadi pertanyaan saya begitu. Nah kalau ini korbannya sudah banyak tapi juga enggak mengubah apa-apa, ini udah rugi miliaran gitu loh. Betul. Itu justru pertanyaan saya di situ. Kalau enggak ya balik lagi gitu. Pemerintah sih kalau menurut saya.
pemerintah itu udahlah biarin aja gitu. Dia mau bikin apa juga kita nggak selalu bisa andalkan hasil dari pemerintah. Paling itu dipakai sebagai acuan aja, selebihnya ya kembali ke kita masing-masing, kembali ke kita Ya, ya. sendiri. Oke, silakan ada lanjut lagi, ada pertanyaan baru. Ya, ada pertanyaan dari Mbak Windy. Mbak Windy silakan mau tanya langsung atau mau di Langsung aja ya, dari ya, tadi suara laki-laki mulu nih. Halo Mbak Windy. Mbak Windy monggo. Oke, dihidupkan anunya, mic-nya. Mbak Windy dengar nggak ya? Selamat siang. Oke. Silakan Mbak, mau video atau suara boleh? Udah, langsung aja suara. Saya mau tanya Pak, apa aja yang bisa dimanfaatin kalau misalnya belajar mandiri dari rumah, apa aja yang bisa dimanfaatin buat belajar anak dari lingkungan, dari apa yang ada di sekitar rumah itu? Apa saja yang bisa dimanfaatkan di lingkungan sekitar rumah untuk belajar anak, Pak? Oke, ini yang di Sumatera Utara tadi ya, Mbak Windy? Enggak, bukan ya, bukan yang di Sumatera Utara ya. Oke, Mbak Windy, ini saya kasih contoh langsung aja ya. Di rumah saya ini ada cucu saya 2, yang satu ini kelas 1 SD, yang satu itu masih kelompok belajar. Yang SD ini setiap hari dia selalu dia senang makan, jadi dia anunya itu masak, orientasinya. Ya sudah, setiap hari dia bikin resep, dia sejak dari mengenal bumbu-bumbu dapur macam-macam. Jadi dia belajar baca, tulis, hitung ya dari situ. Oke, setelah dia melakukan jam sekian sampai sekian apa dia tulis. Jadi dia bikin jurnal setiap hari. Bikin jurnal. Nanti setelah dia bikin kartu ya untuk jurnal tiap hari itu, nanti kartunya dikumpulin. Oke, kamu sambil belajar komputer sekalian, jadi jurnal yang dia dari potongan kertas-kertas itu dia nulis di komputer. Nah, mulai nulis di komputer itu dia mulai mengenal membuat kalimat, membuat ya, hitungan dan sebagainya. Umpamanya di dapur itu ini harus dipisah atau nah dari situ kan dia nulis umpamanya jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Nah, aku bilang, kalau jam 7 pagi nggak usah dikasih 7 karena kalau sudah jam 07.00 itu berarti sama aja dengan jam 7 pagi. Maka dia mengenal waktu, mengenal apa namanya budaya waktu. Oh, berarti kalau mulai jam 1 siang itu kalau tulisan apa? Oh, dia tahu itu jam 13 dan dari peristiwa masak aja dia bisa belajar macam-macam, Mbak, karena dia senang masak gitu kira-kira. Udah nanti habis masak apa, tapi intinya bagaimana dia merekod seluruh apa yang dia lakukan itu menjadi pelajaran dan menjadi pengetahuan, dan setiap hari dia mendapatkan pengetahuan baru dari situ. Kira-kira itu, Mbak. Kalau untuk Windy. Ya, pertanyaannya Mbak Windy itu terkait dengan bahan yang ada di rumah ya, apa yang bisa dipakai, terus kreativitas dan kesulitan belajar yang mungkin dihadapi di rumah gitu. Ada kesulitan nggak Mbak Windy kalau dalam hal ini? Kalau pengalaman adik selama ini sih lebih ke ngatur waktu. Soalnya kan semenjak COVID-19 ini pada jadwalnya berubah, terus nggak ada yang ngawasin. Kayak kalau di sekolah kan ada gurunya yang ngawasin. Kalau di rumah itu kan kayak dia harus belajar sendiri, terus banyak karena konsep belajarnya tematik, jadi kayak agak rumit buat adik di rumah ngimbangin tema-tema yang harus dipelajarin biasanya sama gurunya gitu. Oke, ya tematik tapi yang membuat bosan karena tidak kontekstual dengan apa yang anak lakukan, sebetulnya di situ yang membuat anak bosan. Buktinya kayak cucu saya nggak bosan-bosannya itu karena dia setiap hari bikin agenda mau ngapain yang bikin agenda dia. Sampai oke lah habis ini boleh nonton TV, habis ini
boleh mainan HP itu udah dijadwal gitu. Jadi makanya yang harus ditradisikan adalah membuat kesepakatan sebetulnya antara orang tua dengan anak, mestinya di situ. Oke, kesepakatan ya, bahwa kesepakatan itu dilanggar ya itu nanti harus diproses. Itu kan biasa, wong kita aja yang tua-tua sering melanggar kok itu. Kira-kira itu Mbak Retno. Udah Iya. cukup? Gimana Nah, Mbak Lili? makanya alat itu apa gitu yang paling penting di situ. Nah, contohnya apa tematiknya itu? Ya, jadi memang nyambung ke ya, istilahnya mengkontekskan antara apa yang diminta sekolah dengan apa yang tersedia di rumah, itu jadi kesulitan tersendiri. Yakin orang tua pasti ngalami ya. Nah, mungkin di situ saya rasa orang tua punya peran untuk lebih menentukan gitu. Jadi kalau memang pembelajaran dari sekolah dirasa nggak memungkinkan di rumah, ya jangan diterima mentah-mentah kan gitu ya. Dalam hal itu saya rasa kita sepakat ya bahwa di sini justru orang tua punya kesempatan nih untuk bernegosiasi dengan pihak sekolah. Karena Yang selama semua yang diminta sekolah itu dilakukan di rumah juga. Saya rasa itu jadi tradisi pasrah bongkoan ke sekolah itu harus mulai evaluasi. Pasrah bongkoan itu apa ya? Iya, menitipkan anak di sekolah. Karena kan nggak bisa nih. Menyerahkan anak ke sekolah secara habis-habisan, kira-kira begitu. Itu yang harus pasrah anaknya mau isi apa dari sekolah gitu ya. Jadi justru saya merasa sisi baik dari pandemi ini adalah ini kesempatan nih buat orang tua untuk menentukan, mendesain, mengkonsep gitu. Aku mau anakku belajar seperti ini. Gitu sih kalau memungkinkan ya. Dan memang perlu negosiasi gitu. Nah, ruang negosiasinya ini yang diperkuat. Gitu. Iya. Mentah-mentah. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan nih dari Mas Waluyo ya. Mas Waluyo tadi menyambung dari penjelasan Pak Toto bahwa sekolah-sekolah konvensional menerapkan tujuan ilusi saja ya. Ini maksudnya gimana nih? Saya nggak ngerti. Ilusi, Ya, tujuan ilusi saja. Gimana? Ya, saya itu terlalu ekstrim lah ilusi ya. Tapi yang jelas ya sebenarnya benar. Memang hanya membuat mimpi, dan yang paling penting kenapa harus kontekstual itu kan yang dihadapin anak-anak sebenarnya, tadi yang dihadapin kita bersama. Nah, seringkali sekolah itu mempelajari sesuatu yang di luar dirinya. Jadi satu contoh di NTT umpamanya anak disuruh menghitung kecepatan kereta api dari Jakarta ke Surabaya. Itu kan penghinaan menurut saya. Lihat kereta api aja enggak kok, malah disuruh ngitung. Itu penghinaan. Di NTT enggak ada kereta api kok disuruh ngitung kereta api. Nah, itu enggak kontekstual gitu loh. Tapi kalau disuruh ngitung kecepatan perahu motor dari mana, ya mereka tiap hari lihat gitu loh. Nah, itu juga sama. Makanya di Salam satu contoh, anak-anak ada yang belajar tentang silsilah keluarga. Oke, nah nanti kalau belajar silsilah keluarga dari mbahnya aja dah. Nah, dari situ mereka baru nanti kan ada umnya yang di Sumatera Utara, ada yang di Flores, ada yang di barulah buka global, barulah buka atlas. Oh, ternyata di Flores di sini, Sumatera Utara di sini. Dan nanti juga berkembang, oh di Sumatera Utara kuliner kayak apa, tempat wisata, mungkin juga sejarah, perjuangan, dan sebagainya. Nah, ini banyak orang ngerti tanggal lahirnya Raden Ajeng ini, tapi mbahnya sendiri nggak tahu tuh, namanya aja nggak ngerti. Cuma mbah, Mbah Kakung itu namanya siapa? Nah, karena riset itu dia mau nggak mau tanya nama. Nah, akhirnya dia punya bahkan ternyata Mbah Kakung kawin 3 kali gitu, dapat itu dia dari 3 kali itu udah. Kalau dapat warisan mungkin tahu Pak. Nah, itu baru nanti kalau tua baru menyadari gitu. Iya. Itu satu pikir itu. Nah, itu kan sejarah. Sebenarnya orang belajar sejarah
mempelajari sejarah orang lain tetapi nggak paham sejarahnya sendiri kan gitu. Umpamanya satu contoh itu yang contoh tekstual itu di situ. Iya, betul. Jadi daripada mengidolakan ibu, ya bukan nggak mengidolakan Ibu kita Kartini ya, tapi Boleh, itu punya sejarah. boleh. Iya, Tapi ya kita dia sendiri. dia hafal Raden Narja Kartini tapi nama yang putrinya aja nggak tahu kan itu. Iya. Ini ada yang mau cerita, Pak, Mbak Tita. Silakan Mbak Tita. Oke, silakan. Oke, makasih kesempatannya. Nanti kalau misalnya agak panjang, tolong di-cut aja ya, soalnya saya ada banyak banget sih. Banyak banget yang pengen cerita aja dari tadi ngamatin mungkin pertanyaan dan cerita dari teman-teman yang lain, kemudian refleksi ke saya sendiri. Sebenarnya saya pernah ada di Salam dan sampai sekarang itu sebenarnya kalau saya boleh ini sih saya malu sih sama diri sendiri karena gimana ya? Sebenarnya saya tahu ya apa yang disampaikan oleh Pak Toto itu tadi sebenarnya kan saya juga udah lama tahu. Kemudian benar ketika COVID-19 ini ini kesempatan saya sebenarnya untuk menguji diri sendiri ya malah apakah saya bisa menerapkan karena memang kalau di Salam itu menurut saya metodologi belajar mandiri itu justru yang paling penting untuk bekal sampai anak-anak tua lah sampai kita tahu karena saya yang produk dari sekolah formal dulu aja saya merasa bahwa sampai sekarang mungkin untuk kemampuan belajar mandiri saya aja kurang gitu karena kita terbiasa dengan yang sudah diinstruksikan dari sekolah dan ketika sudah nggak di sekolah itu ya rasanya bebas buat main gitu jadi permainan itu jarang dikontekskan dengan ilmu pengetahuan dengan kayak gitu. Nah sekarang pada saat COVID ini saya berusaha menerapkan meskipun tadi mungkin saya juga punya kendala sama ya dengan banyak teman-teman yang lain kendalanya pasti waktu dan yang jelas komitmen sebetulnya karena saya sendiri juga kerja kemudian harus bagi waktu jadi akhirnya saya ya slow aja sih maksudnya saya ikutin aja ritmenya anak dan kemudian saya sendiri jadi biar nggak dibawa stres gitu ya karena ya tadi sih Pak Toto bilang ya semua anak punya minatnya sendiri-sendiri punya ritmenya sendiri-sendiri juga jadi saya menghibur diri dengan itu meskipun kadang-kadang saya juga ngerasa bersalah sih karena nggak punya cukup banyak waktu untuk mendampingin anak saya. Nah, kalau terkait pengalaman saya, karena anak saya juga masih di sekolah formal sementara ini, memang banyak sih tugas-tugas kayak gitu, dan akhirnya saya nggak tahu ini mau dicontoh sama teman-teman yang lain apa enggak, berapa hari yang lalu sih saya WA ke gurunya. Saya bilang, Bu, saya nggak bisa kalau harus mengirim tugas-tugas seperti ini. Saya bilang, karena bagi anak saya sendiri dia merasa nggak relevan gitu loh karena tugas-tugas kayak gini tuh bagi dia waktu sekolah aja jadi dulu kalau sekolah ngerjain PR dia masih mau karena pikirnya mungkin dia masih tiap hari ya masuk sekolah gitu tapi begitu sekarang sekolah di rumah itu bagi dia nggak relevan mau ngerjain kayak gini gitu akhirnya ya udah saya bilang ke gurunya bahwa maaf Bu saya nggak bisa kalau untuk mengerjakan seperti ini untuk urusan penilaian bagi saya itu hanya administrasi saja. Jadi monggo lah Ibu mau bikin seperti apa. Saya akhirnya begitu. Jadi tetap tugas-tugas dari sekolah itu saya jadikan kayak panduan aja sih kalau memang saya pikir relevan dan kemudian bisa saya iniin di lewat kegiatan sehari-harinya anak saya kayak misalnya dia kan sekarang juga lagi sama nih mungkin sama cucunya Pak Toto lagi seneng masak, belajar masak. Jadi ada materi kayak pecahan kayak gitu ya. Ketika dia lagi asik bikin pancake gitu, ya udah dipotong-potong aja. Mami minta dong bagi ini, dia harus dipecah jadi berapa kayak gitu. Terus saya ajak untuk bantuin tugas sehari-hari kayak misalnya kayak jemur baju atau apa itu kan kita bisa kasih pengetahuan ya kayak nanya ini kok
bajunya tadi basah, bisa jadi kering, kenapa ya? Nah, bisa ada materi IPA di situ. Cuman karena ya itu tadi, karena nggak punya indikator ya, belum punya indikator ketika belajar sendiri kayak gini, akhirnya ya apa ya cuman gitu-gitu aja, cuman berusaha memperbanyak pertanyaan. Nah, itu gimana ya maksudnya untuk pas nggak dengan usia dia ketika menerima pengetahuan-pengetahuan yang kayak gitu gitu, ada ininya nggak sih sebenarnya untuk standar indikator, misalnya pengetahuan semacam ini harus diberikan di usia berapa kayak gitu. Mungkin itu yang pertama saya pengen nanya. Kemudian yang kedua, kalau menurut Pak Toto sendiri sebenarnya perannya salam ya di pendidikan Indonesia sekarang ini, mungkin di masyarakat itu sebagai apa sih? Karena kalau metodologi belajar mandiri ini benar-benar setiap orang punya komitmen dan bisa untuk melakukannya, ya meskipun ini susah sekali ya, karena kebiasaan orang-orang tuh sudah pasrah bongkoan pada sekolah itu tadi. Itu kan orang bisa belajar dari mana saja kemudian gitu. Nah, sebetulnya salam ini perannya seperti apa kalau bagi Pak Toto? Itu aja sih, Mbak. Ya, oke Mbak Tita. Udah, ya terima kasih banyak. Sharingnya. Saya Oke. senang dengan yang berani menolak guru. Iya, Oke. jadi evaluasi pembelajaran juga ini Pak pertanyaannya. Ya, ya. Gini, ini masih soal sistem belajar ya. Dulu waktu awal-awal salam ya sekitar 5 tahunan lah didirikan, saya masih khawatir ya. Bisa nggak ya anak-anak ini seandainya dia harus keluar dan masuk ke pendidikan mainstream itu bisa nggak ya? Tapi sekarang itu udah terjawab ya, itu udah lewat ya, itu karena banyak anak salam yang pindah ke dia dari PAUD di salam sampai ada yang sampai kelas 6, terus SMP-nya SMP-nya ikut SMA mainstream, ada yang sampai SMP, SMA-nya di sekolah mainstream dan sebagainya, dan itu udah banyak, dan ternyata banyak yang jadi, mereka banyak yang dapat dapat ranking di sana. Saya malah loh kok, akhirnya saya coba tanya, kamu kok dapat ranking itu gimana tuh sejarahnya itu? Dia malah menjawabnya, ya kan lebih mudah di sekolah di sana Pak. Itu kenapa lebih mudah? Cuma ngapalin aja Pak, kalau hafal udah. Nah saya udah, artinya kekhawatiran ini anak ini bisa ngikutin model-model yang mainstream itu, ternyata itu udah lewat lah. Nah, artinya itu udah terjawab lah. Nah, yang indikator itu, saya kira indikator itu ya sebenarnya saya bikin indikator itu juga belajar dari indikator yang udah dibikin di nasional itu. Cuma saya saya identifikasi mana yang menurut kita penting, mana yang enggak, dan sebagainya. Nah itu kalau cuma butuh indikatornya salam ya tinggal minta aja, yang kita itu tidak punya. Sampai SMA udah ada. Kalau kurikulum nasional kan punya patokan standar tingkat perkembangan anak. Iya, iya. Nah itu yang saya olah lagi itu, umpamanya kelas 1 dibaca, tulis, hitung apa indikatornya, terus sikap apa itu ada semua, dan itu saya olah lagi yang menurut saya penting, karena ada banyak indikator yang enggak penting juga menurut saya gitu. Nah itu kan soal kita kan punya otoritas untuk itu gitu loh. Ya ada juga yang kita kayak SMA kita bikin indikator sendiri, benar-benar sendiri kalau SMA. Kalau yang dasar enggak, kita masih elaborasi indikator yang secara umum masih wajar kalau kata saya ya, enggak ada yang ini. Ya kalau SD agak beda dengan yang di bawah SD ya. Yang SD itu memang dia lebih kompleks dan Dan jangan lupa ya kan, tadi ada
membangun pengetahuan, membangun kemampuan atau keterampilan. Nah, kalau prinsip, kalau sikap itu kan nggak bisa mata pelajaran. Itu kan Betul. memang sehari-hari gitu. Makanya kenapa kayak di Salam itu bikin namanya OAS, organisasi siswa Salam itu ya benar-benar memang menjadi ajang mereka belajar berorganisasi. Tidak seperti OSIS yang didikte oleh sekolahan, nggak seperti itu. Mereka bikin pasar sendiri, pasar untuk belajar juga dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Menjawab nggak? Masih ada nih Pak, 2 lagi. Ya. Mas Naga. Makasih Pak Toto. Oke. Mas Naga. Halo Mas Naga. Mas Naga kayaknya mau tanya lagi tadi, jadi nggak ya? Kalau nggak ada, Mas Dedi dulu boleh? Mas Dedi Yulianto. Oh, udah cukup Mas Naga katanya. Oh ya, Mbak Kanyaka, sorry, Mbak Kanyaka. Monggo Oke, Mbak. silakan Mbak. Mbak. Mbak Kanyaka yang di Sumatera Utara tadi. Nah, coba. Ya. Jelas nggak suaranya? Jelas. Jadi nggak apa-apa Mbak, kita biasa sama suara anak kok. Santai aja. Iya, jadi gini Mbak, Pak, saya kan sebelumnya kan pernah sempat kerja juga jadi guru TK, cuma nggak lama sih, emang cuma setahun. Terus memang di waktu ngajar itu pun metode yang maksudnya diterapkan sama sekolah itu tuh sebenarnya pun salah satunya juga mengadopsi dari konsep ajarannya Ki Hajar Dewantara. Cuma di situ yang bikin saya itu tergerak itu bikin saya antara ya bangga bisa mengajar di situ, tapi di sisi lain saya juga kok kayaknya tuh iba, karena ibanya tuh kenapa sekolah dan metode yang bagus seperti itu kok mampu aja yang mampu bersekolah di situ kan gitu. Nah, jadi waktu saya pindah di sini udah hampir 4 tahun di sini kok saya mikir gini, kira-kira saya bisa apa ya di sini ya, kira-kira ilmu yang pernah saya dapatkan itu akan saya gimana kan, karena kayaknya terlalu saya kalau nggak dibagi kan gitu ya. Nah jadi pas kebetulan ada kesempatan ke Jogja waktu itu saya sempat ke Salam juga. Saya sempat ke Salam, cuma emang nggak lama sih karena waktunya pun terbatas ya waktu itu. Jadi ya saya terkesima juga sih dengan metodenya, terus konsepnya semuanya lah. Makanya saya sampai baca bukunya yang sekolah biasa saja sama sekolah apa ini itu saya baca. Nah dari situ sebelum itu pun saya sudah kayak sebenarnya komunitas kecil-kecilan sih, itu pun berawal dari yaitu tadi kegelisahan saya yang pertama, yang sekolah yang saya tempat ngajar dulu itu dia metodenya bagus, tapi kenapa cuma orang-orang mampu aja yang bisa di situ. Dan yang kedua, saya itu juga iba, pasti pada tahu ya sekolah taman siswa di Jogja ya. Nah itu pun saya juga ibanya makin kemari, makin kesini kok makin nggak ada namanya lagi gitu loh. Kayaknya kok makin tergerus sama mungkin sekolah-sekolah lain yang lebih menjual atau menganggarkan internasional school gitu misalkan. Nah jadi di situ terus saya kalau saya cuma istilahnya cuma mengkritik atau cuma mengopini kan kayaknya kurang pas. Makanya saya di sini pun bisa juga buat komunitas kecil-kecilan, udah lumayan jalan hampir setengah tahun inilah, cuma karena COVID jadi terhenti. Nah di situ memang di komunitas saya ini umurnya campur, jadi antara anak SD sampai SMA itu saya bagi beberapa kelompok, tapi nggak saya kategorikan kelas berapa, jadi campur lah umurnya gitu kan. Nah, jadi yang saya ingin tanya sih sebenarnya lebih ke saran sama masukan dari Pak Toto atau Mbak Retno. Jadi saya ini kan di sini kan banyak banget anak-anak tuh di rumah itu tuh
kalau misalkan ngerjain tugas atau misalkan belajar tuh kesulitannya sama pendampingnya, yang jelas orang tuanya kadang atau mungkin nggak tahu. Nah makanya saya di sini tergerak, oh yaudah deh saya bantuin. Nah dari situ awal mulanya kan, tapi terus saya tambahin yaudah deh di sekolah pun mereka juga kurang apa ya, kurang ekskul, terus kurang kegiatan untuk apa mengasah kayak soft skillnya gitu kan. Makanya saya di sini pun memberi apa ya, sekedar pengenalan aja sih sama komputer sama bahasa Inggris. Karena di sini pun ya di samping itu pun sebenarnya saya bukan dari latar belakangnya bukan dari pendidikan, tapi lebih ke psikologi ya. Jadi ya saya sisipkan sih sedikit-sedikit tentang psikologi ke anak-anak gitu. Nah menurut Pak Toto sama Mbak Retno gimana gitu. Lalu yang terakhir apa ya, cara pendekatannya ke orang tua gimana, biar kadang kan mereka itu kan sudah terbiasa sama sekolah konvensional, apalagi berkaitan dengan nilai, pasti yang di apa nilai. Nah di situ kadang saya itu tujuannya sebenarnya bukan untuk itu, tapi saya lebih pengennya juga experience based learning gitu. Nah itu aja sih, mungkin lebih kemasukan sih sama saran gitu untuk Pak Toto sama Mbak Retno. Ya, makasih Pak Toto. Oke. Gini, ya sekarang ini taman siswa itu udah nggak yakin terhadap dirinya, menganggap lebih terbelakang dari sekolah-sekolah yang lain, padahal Ki Hajar itu kan ya orang yang buang di situ ya. Iya Pak. Nah saya malah pengen mengusulkan nih ke Retno ya, menurut saya kalau memungkinkan bisa bikin diskusi tersendiri ya, terutama untuk yang bergerak di PAUD dan TK ini, karena agak spesifik ya, walaupun mungkin prinsipnya sama ya, tetapi ada berbagai kemungkinan yang terkait pada bagaimana sih sikap orang tua terhadap anak, bagaimana metode-metode yang lebih genuine, yang lebih apa namanya, yang lebih pas. Karena saya sangat ngeri juga sekarang dengan menjamurnya PAUD di Indonesia itu. Saya membayangkan ini adalah gerakan pembunuhan imajinasi anak besar-besaran. Kalau isinya tadi seperti yang di depan saya katakan, bahwa nampaknya orang meyakini bahwa sejak dini harus dibikin apa namanya disiplin yang seperti itu gitu ya, sehingga banyak membunuh kebebasan anak, membunuh itu akhirnya imajinasinya banyak hilang, gambar aja diatur sedemikian rupa, warnai apa dan sebagainya, itu menurut saya agak gila-gilaan itu menurut saya. Nah tapi memang itu harus agak tersendiri ya, harus dibikin agak khusus yang pesertanya mungkin orang-orang yang memang menekuni PAUD dan TK gitu. Mungkin nanti bisa dengan Bu Wahya atau orang salam yang lain gitu. Ini usulan ya. Nah, memang sebetulnya kan sangat sederhana gitu untuk kelas PAUD dan TK itu kan justru di situ kalau tidak hati-hati penindasan orang dewasa terhadap anak itu dimulai. Sebetulnya kan setiap anak itu kan merdeka sebetulnya. Nah, usia-usia PAUD itu kan usia-usia masih kemerdekaan. Nah, justru PAUD tiba-tiba dia harus mengalami apa namanya, mulai ketidakbebasan itu dimulai di situ. Kira-kira itu usulan saya, Retno. Ya. Memang kalau yang PAUD TK ini agak spesifik, tapi nanti saya bisa share sedikit ke Bapaknya Pak ya. Tapi Mas, maksudnya yang lebih kontekstual untuk PAUD itu yang seperti apa? Iya. Tapi itu sih memang kalau di komunitas saya itu sebenarnya nggak cuma, malah nggak ada anak TK-nya, tapi SD sampai SMA gitu. Makanya kalau TK memang saya sempat ngajar, cuma
Kalau untuk Oh, saya belum, untuk anak TK emang saya belum buka gitu. Ya. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, ini kita udah 1,5 jam. Rencananya sih diskusinya kita memang cuma mau 1,5 jam. Apakah masih ada lagi yang pengen ditanyakan? 1-2 menit ke depan. Kalau masih ada, kita tunggu. Tapi seandainya enggak, ini kayaknya mungkin kita perlu sudahi ya Pak ya, supaya tetap efektif dan juga teman-teman yang mendengarkan nggak terlalu lelah. Kita nanti mau ada pembahasan lanjutan di Instagram. Ini teman-teman bisa ikuti di hari Jumat ini, dalam minggu ini, tanggal 24 April, jam 1 siang, kira-kira 1,5 jam, saya sama Pak Toto akan melanjutkan percakapan ini lewat live story Instagram gitu ya Pak ya? ya, ya. Nah, apakah dari teman-teman masih ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ini ada komentar dari Mbak Askia. Betul Pak, saya pengajar PAUD dan kurikulum, pembelajarannya sangat saklek dan serius Ya, banget. nah itu Padahal makanya. rata-rata murid masih 4 tahun. Iya, nah soal saklek dan serius ini itulah ya, itu yang perlu kelincahan guru untuk menyiasatinya gitu. Tapi bagaimananya nanti mungkin kita bisa elaborasi lagi di diskusi yang lain gitu. Saya punya banyak cerita kalau soal untuk Ya, kalau saya sih ngusulin yang PAUD ini, PAUD TK itu bisa bikin sendiri ya supaya lebih fokus ya banyak pembahasannya sekali gitu. kreativitas yang menyenangkan Ya. gitu. Saya percaya kita masih bisa kembangkan untuk yang PAUD dan TK terlepas dari kesulitan kurikulumnya seperti apa. Itu saya percaya gitu. Tinggal bagaimana kitanya gitu. Nah, memang kalau berhadapan dengan pemerintah soal hal-hal yang wajib ya, kayak misalnya kan ada tuh ya indikator-indikator yang harus kita submit kita kirim ke pemerintah, yang kemudian nanti akan diakreditasi dan sebagainya. Saya juga punya cerita untuk itu, tapi kayaknya nggak akan cukup waktunya kalau kita bagikan sekarang gitu. Jadi saya usulkan untuk ngikutin kelanjutannya di Instagram. Hari Jumat tanggal 24 April jam 1 sampai setengah 3. Mungkin itu dulu dari saya. Dari Pak Toto ada tadi ada pertanyaannya Tita yang tentang perannya salam ya. Seperti apa Oh dengan iya, terakhir dari salam. Ya kalau salam ini ya kita kan memilih untuk membangun kecil di sini saja. Tapi kalau ada teman lain yang punya minat mau membuat hal seperti salam tapi dengan konteks yang tepat di tempatnya masing-masing ya kami aja supporting aja. Kita bisa mendukung lah. Mendukung dalam pengertian mendukung dari pengalaman salam seperti itu, nggak masalah. Dan saya nggak tahu teman-teman di sini kayaknya sebagian sudah baca buku. Saya kira memang lebih baik membaca 2 buku itu gitu loh. Sehingga ketika umpamanya punya kemungkinan mau membangun sendiri ya saya kira itu bisa diadopsi dengan kontekstual di tempatnya masing-masing, saya kira itu. Dan yang lain apa ya, menurut saya ya aja kita bisa kalau yang mungkin butuh bukunya bisa kontak ke Mbak Retno aja deh nanti ya, boleh nanti mungkin masih ada beberapa di salam itu yang sebaiknya memang rekomendasi kita memang untuk teman-teman mengeksplorasi lagi apa yang bisa dilakukan di rumah, dan 2 buku dari salam itu membantu banget untuk membuat kita punya kemerdekaan dan kemandirian dalam menerapkan metode belajar. Dimulainya dari paradigma kita dulu, dari pikiran kita dulu bahwa kita punya kebebasan ya untuk untuk lebih menentukan peran kita
gitu, sebagai orang tua atau sebagai guru atau sebagai fasilitator, dosen atau apapun, kita punya kebebasan. Justru itu yang kita mau kedepankan gitu, supaya kita punya manut dengan apa yang dikasih sama pemerintah. Dan saya kira dengan COVID ini udah membuktikan itulah ya, artinya bahwa ternyata keluarga menjadi pusat yang utama dan penting untuk proses pendidikan anak-anak kita. Nah, dari pengalaman COVID ini Salam, sebenarnya sekian tahun yang lalu saya pernah mengungkapkan ke orang-orang Salam. Jadi kemungkinan ke depan ini Salam hanya akan menjadi hostnya orang-orang yang menyelenggarakan pendidikan mandiri di tempatnya masing-masing. Jadi udahlah paling konsultasi dan sebagainya. Jadi nah jangan sampai terjadi kayak homeschooling itu ya sama, cuma mindahin sekolah ke rumah, nggak seperti itu. Kalau terjadi seperti itu ya nggak ada perubahan apa-apa. Saya kira itu saja. Yang jelas saya terima kasih sekali ya kesempatan ketemu dengan teman-teman semua di sini. Mungkin nanti kalau ada komunikasi lewat email atau apa bisa lewat Mbak Retno ya. Iya, nanti teman-teman yang masih punya pertanyaan, punya usulan atau gagasan, kita masih sangat terbuka dan bisa email saya. Sudah terima semua email saya, nanti silahkan merasa bebas aja untuk menyampaikan apa yang teman-teman masih punya pikiran tentang mengembangkan metodologi belajar mandiri. Nah, pertemuannya siang ini kita akhiri. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Salam sehat semuanya, tetap jaga kesehatan. Saya nggak tahu ini kalau mau screenshot foto gimana, jadi biasanya pakai Zoom ini nggak ngerti, jadi kita nggak pakai ya, nggak apa-apa ya. Atau mungkin ada yang motret itu, aku juga nggak tahu.